Shalom sahabat sinar kasih, kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema investasi yang berbuah. Dalam Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sahabat sinar kasih, di era modern, investasi menjadi tren untuk menjamin masa depan. Ada saham, reksadana, emas, properti, hingga cryptocurrency. Semua menawarkan keuntungan dengan tingkat resiko yang berbeda. Namun, tak semua investasi berbuah sesuai harapan. Ada yang gagal karena kurang riset, ketidakkonsistenan, atau tergiur iming-iming cepat kaya. Sahabat sinar kasih, dalam Matius 13 ayat 1-23, Yesus mengajarkan prinsip serupa melalui perumpamaan tentang penabur benih. Seperti investor yang cermat memilih instrumen, kita pun diajak berinvestasi dalam hal rohani. Menabur firman Tuhan di hati yang siap berbuah. Caranya? Pertama, pilih instrumen yang tepat. Benih di tanah yang baik menghasilkan 100 kali lipat. Investasi rohani dimulai dengan memilih media yang sehat. Hati yang terbuka, jujur, dan bebas dari kepentingan duniawi. Rutinlah baca firman, ikuti persekutuan, dan jaga relasi dengan Tuhan sebagai fondasi. Kedua, konsistensi tanpa spekulasi. Benih di tanah berbatu cepat tumbuh tapi layu. Investasi jangka pendek seringkali gagal karena tidak konsisten. Begitu pula iman. Kedalaman rohani butuh disiplin, doa, pengampunan, dan komitmen, bukan sekedar emosi sesaat saat market rohani sedang naik. Ketiga, antisipasi risiko dengan hikmat. Investor sukses selalu siap hadapi risiko. Yesus mengingatkan, duri kekhawatiran dan tipu daya kekayaan bisa mencekik pertumbuhan. Sahabat sinar kasih, mari kita evaluasi hidup. Apa yang menyita fokus dari Tuhan? Berani cut loss atau kehilangan pada kebiasaan, relasi, atau gaya hidup yang merusak iman. Percayalah bahwa setiap tindakan iman, sekecil apapun, adalah tabungan berharga di surga. Tuhan Yesus memberkati. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakra